Selamat datang di Aku Temani Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan cerita selanjutnya. Anindita, atau yang kini lebih suka dipanggil Nindi, adalah sebuah paradoks berjalan. Di satu sisi, namanya tercatat sebagai pewaris tunggal Nusantara Group, sebuah gurita bisnis yang cabangnya menggurita dari properti, pertambangan, hingga perbankan. Kekayaannya tak terhitung, cukup untuk membeli beberapa pulau kecil jika ia menginginkannya. Namun di sisi lain, penampilannya saat ini jauh dari citra tersebut. Dengan daster sederhana dan wajah tanpa riasan, ia adalah Nindi, seorang gadis yatim piatu yang nasibnya ia gambarkan sebagai sebatang kara yang baru saja menemukan pelabuhan hatinya. Pelabuhan itu bernama Bagas. Seorang pria biasa dengan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Bagas tidak memiliki apa-apa selain hati yang tulus, senyum yang menenangkan, dan janji setia. Bagi Anindita yang lelah dengan kepalsuan, lelah dengan pria-pria yang mendekatinya hanya karena pundi-pundi di rekening banknya, Bagas adalah udara segar. Ia adalah bukti bahwa cinta sejati yang tidak memandang harta itu ada. Maka, Anindita pun memutuskan untuk melakukan sebuah pertaruhan besar, menyembunyikan identitasnya menjadi Nindi si miskin, dan menikah dengan Bagas untuk memulai hidup baru yang ia harapkan penuh dengan ketulusan. Namun, keluarga Bagas adalah cerita yang berbeda. Ada Ibu Ratna, sang mama, seorang janda yang membesarkan kedua anaknya dengan standar ganda. Ia memuja kemewahan dan status sosial di atas segalanya. Baginya, menantu perempuan adalah sebuah investasi, sebuah tiket untuk menaikkan derajat keluarga. Lalu ada Dewi, adik perempuan Bagas. Seorang gadis manja yang merasa dunia harus berputar di sekelilingnya. Ia pemalas, iri hati, dan melihat orang lain hanya dari apa yang bisa mereka berikan untuknya. Mereka berdua adalah gerbang ujian yang harus Nindi lewati, sebuah ujian yang ia pikir bisa ia taklukkan dengan kesabaran dan cinta. Ia tidak tahu, ujian itu akan jauh lebih kejam dari yang pernah ia bayangkan. Bab 1. Pernikahan sederhana dan awal kebohongan. Tidak ada gaun pengantin berwarna putih yang menjuntai indah. Tidak ada alunan musik romantis atau ribuan tamu yang memberikan selamat. Pernikahan Anindita dan Bagas hanya berlangsung di sebuah ruangan kecil di kantor urusan agama, dengan dinding bercat kusam dan seorang penghulu yang berbicara dengan nada monoton. Saksinya hanya Ibu Ratna dan Dewi, yang keduanya memasang wajah terpaksa. Nindi, dalam balutan kebaya sederhana yang ia beli di pasar seharga Rp100.000, mencoba tersenyum sebahagia mungkin. Ia menggenggam erat tangan Bagas, merasakan kehangatan yang menjalar, seolah menjadi satu-satunya sumber kekuatan di ruangan yang terasa dingin itu. "Sah?" tanya penghulu. "Sah." Suara Ibu Ratna dan Dewi terdengar paling pelan, nyaris seperti gumaman enggan. Tapi bagi Nindi, itu sudah cukup. Ia kini adalah istri Bagas. Ia telah meninggalkan istana emasnya untuk sebuah gubuk cinta yang ia harap akan kokoh. Perjalanan menuju rumah mertuanya terasa canggung. Bagas yang menyetir mobil tua peninggalan ayahnya, sesekali melirik Nindi dengan tatapan penuh cinta dan sedikit rasa bersalah. "Maaf ya, Ndie. Pernikahannya sederhana sekali," ucap Bagas pelan. Nindi tersenyum tulus. "Tidak apa-apa, Mas. Yang penting kita sudah sah. Aku bahagia." Di kursi belakang, Dewi mendengus pelan. Ia menyenggol lengan ibunya. Lihat itu. Bahagia," katanya. "Menikah cuma di KUA, tidak ada pesta, tidak ada makanan enak, dibilang bahagia. Norak sekali." Ibu Ratna hanya melirik tajam ke arah spion, tatapannya bertemu dengan mata Nindi sesaat. Ada kilat tidak suka di sana. "Sudah, diam kamu, Dewi. Bikin malu saja." Meski diucapkan sebagai teguran untuk Dewi, Nindi tahu pesan itu ditujukan untuknya.
Rumah keluarga Bagas adalah sebuah bangunan sederhana di gang yang tidak terlalu lebar. Cat dindingnya sudah mulai mengelupas di beberapa bagian. Begitu turun dari mobil, Nindi disambut oleh tatapan para tetangga yang penuh rasa ingin tahu. "Wah, Bu Ratna, mantu baru ya?" sapa seorang ibu dari seberang jalan. Ibu Ratna hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Iya, ini. Dapatnya yang begini." Jawabannya menggantung, penuh makna tersirat yang membuat pipi Nindi terasa panas. Saat pintu rumah dibuka, aroma pengap dan lembab menyambut mereka. Perabotannya sudah tua, sebuah sofa dengan busa yang sudah kempes di beberapa bagian, dan sebuah televisi tabung model lama di atas meja kayu. Ini akan menjadi rumahnya sekarang. Ibu Ratna langsung duduk di sofa, mengipas-ngipasi wajahnya dengan tangan. "Aduh, capek sekali. Dewi, ambilkan Mama minum." Dewi, bukannya beranjak, malah menunjuk Nindi dengan dagunya. "Kan sekarang sudah ada anggota keluarga baru, Ma. Suruh dia saja. Biar belajar." Nindi tertegun sejenak. Bagas hendak protes. "Dewi, Nindi kan baru sampai, dia juga capek." "Justru itu, Mas. Harus dibiasakan dari sekarang." "Iya kan, Ma?" Dewi mencari dukungan. Ibu Ratna menatap Nindi dari atas sampai bawah. Tatapannya seperti mesin pemindai yang menilai setiap senti tubuhnya. "Benar," kata Dewi. "Nindi, dapur di belakang. Buatkan kami teh manis hangat. 3 gelas." Perintahnya datar, tanpa ada nada selamat datang atau keramahan sedikit pun. Nindi menelan ludah. Ia menatap Bagas, yang memberinya isyarat mata penuh permohonan maaf. Dengan berat hati, Nindi mengangguk. "Baik, Ma." Ia melangkah menuju dapur yang sempit. Peralatan masaknya seadanya. Sambil merebus air, ia bisa mendengar percakapan lirih dari ruang tengah. "Mama benar-benar yakin sama pilihan Mas Bagas?" Suara Dewi terdengar jelas. Perempuan itu kelihatannya tidak punya apa-apa. "Lihat bajunya, lihat tasnya. Dekil begitu. Nanti kita yang repot harus menanggung hidupnya. Sudah terlanjur, mau bagaimana lagi? Kakakmu itu memang bodoh, dibutakan oleh cinta. Kita lihat saja, dia bisa apa di rumah ini. Kalau cuma bisa jadi beban, tahu sendiri kan akibatnya," balas Ibu Ratna. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nindi. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Inikah keluarga yang akan ia layani? Inikah ujian yang harus ia hadapi? Ia kira ia sudah siap, tapi mendengar hinaan itu secara langsung terasa seperti ribuan jarum menusuk hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghapus air mata yang hampir jatuh dengan punggung tangannya. Tidak. Ia tidak boleh lemah. Ini adalah pilihannya. Ia harus kuat demi cintanya pada Bagas. Ia harus membuktikan bahwa ia, Nindi si miskin, bisa menjadi menantu yang baik, bahkan jika itu berarti ia harus menelan semua hinaan dan kepahitan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menuangkan air panas ke dalam gelas, memulai babak pertama dari sandiwara panjangnya. Hari-hari Nindi di rumah itu dimulai bahkan sebelum matahari menunjukkan sinarnya. Pukul 4 pagi, saat seluruh penghuni rumah masih terlelap dalam mimpi, suara alarm dari ponsel bututnya sudah memecah keheningan. Ia harus segera bangun, bukan untuk menikmati udara pagi, tapi untuk memulai serangkaian pekerjaan rumah yang seolah tak ada habisnya. Tugas pertamanya adalah memasak. Ia harus menyiapkan sarapan untuk 3 orang dengan selera yang berbeda. Ibu Ratna suka nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang. Dewi hanya mau makan roti panggang dengan selai coklat impor yang harganya cukup mahal, dan Bagas makan apa saja yang tersedia. Pagi itu, Nindi mencoba membuat nasi goreng spesial. Ia menambahkan sedikit irisan udang yang ia temukan di kulkas,
berharap bisa menyenangkan hati mertuanya. Saat aroma harum mulai memenuhi dapur, Ibu Ratna muncul dengan wajah masam khas orang baru bangun tidur. "Masak apa kamu?" tanyanya ketus. "Nasi goreng, Ma," jawab Nindi sambil tersenyum. Ibu Ratna melongok ke dalam wajan. Keningnya berkerut. "Pakai udang? Siapa yang suruh kamu pakai udang? Itu udang mahal, buat acara khusus. Kamu ini boros sekali ya, baru jadi menantu sudah mau menghabiskan isi kulkas." Senyum Nindi langsung memudar. "Maaf, Ma. Saya pikir." "Tidak usah banyak berpikir. Tugas kamu itu mengerjakan apa yang disuruh, bukan berinisiatif yang tidak-tidak. Sekarang buatkan roti panggang untuk Dewi, dia sebentar lagi bangun." Setelah menyemburkan amarahnya, Ibu Ratna berlalu begitu saja. Nindi hanya bisa menghela napas panjang. Nasi goreng udang yang tadinya ia masak dengan penuh semangat, kini terasa hambar bahkan sebelum ia mencicipinya. Setelah sarapan, tugas berikutnya sudah menanti. Mencuci piring, menyapu, dan mengepel seluruh lantai rumah. Dewi, yang sudah rapi dengan pakaian kampusnya, melenggang melewatinya begitu saja. Ia meletakkan cangkir bekas kopinya di meja makan, bukan di wastafel. "Nindi, nanti jangan lupa cuci bajuku ya. Yang di keranjang warna pink itu. Cuci pakai tangan, jangan pakai mesin cuci, nanti bahannya rusak. Oh iya, setrika juga sekalian gaunku yang warna biru, malam ini aku mau pakai," perintah Dewi sambil sibuk dengan ponselnya. "Iya, Wai," jawab Nindi pelan. Puncak dari pekerjaan paginya adalah mencuci baju. Mesin cuci di rumah itu sudah rusak, jadi Nindi harus mencuci semuanya dengan tangan di kamar mandi belakang yang sempit dan licin. Tumpukan pakaian kotor itu seolah menggunung, terutama pakaian Dewi yang selalu berganti baju beberapa kali dalam sehari. Jemarinya yang lentik, yang biasa memegang pena untuk menandatangani kontrak miliaran rupiah, kini harus berakrab ria dengan deterjen murah yang membuat kulitnya terasa perih dan kasar. Siang hari, saat Bagas sudah berangkat kerja dan Dewi sudah pergi ke kampus, Nindi berharap bisa sedikit beristirahat. Tapi Ibu Ratna selalu punya tugas baru untuknya. "Nindi, sini kamu," panggilnya dari ruang tengah. Nindi yang sedang menjemur pakaian, segera berlari kecil menghampirinya. "Iya, Ma. Pijat kaki Mama. Pegal sekali rasanya." Ibu Ratna menyelonjorkan kakinya ke atas meja. Tanpa membantah, Nindi duduk di lantai dan mulai memijat betis mertuanya. Ia melakukannya dengan perlahan dan hati-hati. "Lebih keras sedikit. Pijatanmu seperti tidak makan saja," keluh Ibu Ratna. Nindi menambah tenaganya. Sambil memijat, ia mendengar Ibu Ratna sedang bertelepon dengan salah satu temannya, sepertinya sedang bergosip. "Iya, Jeng. Mantuku? Aduh, jangan ditanya deh. Dapat dari kampung, tidak punya apa-apa. Ya beginilah, untungnya tenaganya kuat, bisa disuruh-suruh. Lumayan, hemat tidak perlu bayar pembantu," kata Ibu Ratna sambil tertawa. Tangan Nindi berhenti sejenak. Hatinya mencelos. Jadi, beginilah ia dianggap di rumah ini? Bukan menantu, tapi pembantu gratis. Rasa sakit itu kembali menyiksanya, lebih perih dari kulit tangannya yang mengelupas. Ia kembali memijat, namun kali ini dengan pikiran yang kosong. Makan siang adalah momen yang paling menyedihkan. Seringkali, lauk pauk yang ia masak untuk sarapan sudah habis disantap Ibu Ratna dan Dewi. Untuknya, hanya tersisa nasi putih dan sedikit kuah sayur, atau terkadang hanya sepotong tempe goreng sisa semalam. Ia makan sendirian di dapur, sementara Ibu Ratna makan di depan televisi. Sore hari, saat Dewi pulang, pekerjaan Nindi bertambah lagi.
Ia harus menyiapkan cemilan dan minuman untuk adik iparnya itu, membersihkan kamar Dewi yang selalu berantakan seperti kapal pecah, dan mendengarkan semua keluh kesahnya tentang dosen yang menyebalkan atau teman yang pamer barang baru. Ih, sebel banget dah. Masa si Rina beli tas baru lagi? Padahal tas yang kemarin baru sebulan dia pakai. Coba aja Mas Bagas itu kaya raya, aku kan bisa minta dibelikan apa saja. Tidak seperti sekarang, punya kakak ipar saja tidak bisa diandalkan, cerocos Dewi sambil melirik sinis ke arah Nindi yang sedang merapikan tempat tidurnya. Nindi hanya diam. Jika saja Dewi tahu, tas yang sedang ia bicarakan itu mungkin adalah produk dari salah satu anak perusahaan miliknya. Ia bisa membeli pabrik tasnya jika ia mau. Tapi ia memilih diam, menyimpan semua rahasia itu rapat-rapat di dalam hatinya. Satu-satunya pelipur lara bagi Nindi adalah saat Bagas pulang kerja. Bagas akan menyapanya dengan senyum lelah, menanyakan bagaimana harinya, dan terkadang membawakannya jajanan pasar yang ia beli di jalan. "Ini buat kamu," kata Bagas sambil menyodorkan sebungkus kue putu. "Kamu pasti capek seharian di rumah." Di momen-momen singkat seperti itulah Nindi merasa perjuangannya tidak sia-sia. Ia akan memakan kue itu dengan lahap, merasakan manisnya yang seolah mampu menghapus sedikit rasa pahit di hatinya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat makan malam, suasana kembali tegang. "Bagas, kamu lihat ini." Ibu Ratna menunjuk ke arah semangkuk sayur lodeh di meja. "Istrimu ini masak santannya pecah. Sudah Mama ajari berkali-kali, tetap saja tidak bisa. Bagaimana sih kamu ini, Nindi? Masak begini saja tidak becus." Nindi menunduk. "Maaf, Ma. Tadi apinya." "Alasan saja. Bilang saja kamu memang tidak niat masak buat kami." Potong Dewi. Bagas mencoba membela. "Sudahlah, Ma. Ini cuma sayur lodeh. Rasanya masih enak kok." Nindi sudah capek seharian kerja. "Capek? Capek kenapa? Kerja di rumah sendiri kok dibilang capek? Mama dulu membesarkan kalian berdua sendirian, tidak pernah mengeluh." Sergah Ibu Ratna. Perdebatan kecil itu selalu berakhir dengan kekalahan Bagas. Ia tidak pernah bisa benar-benar tegas di hadapan ibu dan adiknya. Nindi melihat semua itu. Ia melihat cinta di mata suaminya, tapi ia juga melihat ketidakberdayanya. Malam itu, di kamar mereka yang sempit, Bagas memeluknya dari belakang. "Maafkan Mama dan Dewi ya, sayang. Mereka memang begitu. Tapi mereka sebenarnya orang baik." Nindi tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar yang retak. Orang baik? Apakah orang baik akan memperlakukan orang lain seperti ini? Ia memejamkan matanya, merasakan lelah yang luar biasa, bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di jiwanya. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam sandiwara yang menyakitkan ini. 2 bulan telah berlalu sejak Nindi resmi menjadi anggota keluarga itu. 2 bulan yang terasa seperti 2 tahun, di mana setiap harinya adalah repetisi dari kerja keras yang tak dihargai dan hinaan yang mengiris hati. Nindi mulai terbiasa dengan rasa perih di tangannya, dengan rasa lapar yang sesekali datang di siang hari, dan dengan tatapan merendahkan dari kedua iparnya. Ia menganggap semua itu sebagai badai kecil yang harus ia lewati. Namun, ia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru akan datang. Hari itu, rumah terasa lebih sibuk dari biasanya. Ibu Ratna akan mengadakan arisan bulanan dengan teman-teman sosialitanya. Tentu saja, seluruh beban persiapan jatuh di pundak Nindi. Sejak subuh, ia sudah berkutat di dapur, memasak berbagai macam hidangan. Ada rendang, opor ayam, sambal goreng ati, dan beberapa jenis kue basah. Ibu Ratna hanya memberinya daftar menu dan uang belanja yang sangat pas-pasan, menuntut hasil yang sempurna. "Awas kalau sampai ada yang tidak enak."
ancam Ibu Ratna pagi itu. Ini menyangkut nama baik Mama di depan teman-teman. Jangan bikin malu. Dewi, seperti biasa, sama sekali tidak membantu. Ia hanya sibuk memilih baju mana yang akan ia kenakan nanti. Ia keluar masuk kamar, meninggalkan jejak pakaian yang ia coba di lantai, menambah pekerjaan Nindi. Nindi, menurutmu aku lebih bagus pakai yang merah atau yang biru? Tanya Dewi sambil berputar di depan cermin. Nindi yang sedang mengaduk adonan kue, menoleh sejenak. Yang biru bagus, Wai. Kelihatan segar. Ah, kamu tidak mengerti fashion. Cibir Dewi. Aku pakai yang merah saja, lebih glamor. Ia melempar gaun biru itu ke atas kasur begitu saja. Nindi hanya bisa menarik napas. Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Selain memasak, ia juga harus memastikan setiap sudut rumah bersih tanpa noda. Ia menggosok lantai sampai mengilap, membersihkan jendela kaca hingga bening, dan merapikan setiap pajangan di ruang tamu. Tubuhnya terasa remuk, keringat membasahi daster lusuhnya, tapi ia tidak punya waktu untuk mengeluh. Pukul 2 siang, para tamu mulai berdatangan. Mereka adalah ibu-ibu dengan dandanan tebal, perhiasan emas yang berkilauan di leher dan pergelangan tangan, serta tas-tas bermerek yang mereka tenteng dengan angkuh. Ibu Ratna menyambut mereka dengan senyum lebar dan tawa yang dibuat-buat. Silakan masuk, jeng-jeng sekalian. Aduh, maaf ya, rumahnya sempit, sapanya dengan nada merendah yang palsu. Nindi, yang sudah berganti pakaian dengan blus sederhana dan rok panjang, sibuk di dapur menyiapkan minuman dan menata kue di piring saji. Wah, Bu Ratna, ini yang masak siapa? Kelihatannya enak-enak sekali, puji salah seorang tamu, Bu Lina. Ibu Ratna tertawa kecil. Oh, ini? Biasa, ada bantuan sedikit di rumah. Saat itulah Nindi keluar dari dapur, membawa nampan berisi gelas-gelas es teh. Semua mata langsung tertuju padanya. Ia mencoba tersenyum ramah, meskipun merasa sangat canggung ditatap seperti itu. Ini siapa, Ratna? Tanya tamu yang lain, Bu Siska, dengan nada menyelidik. Pembantu baru? Ibu Ratna menatap Nindi sekilas, lalu kembali menatap teman-temannya dengan senyum penuh arti. Bukan, Jeng. Kenalkan, ini Nindi, istri Bagas. Para tamu saling berpandangan, beberapa ada yang berbisik-bisik. Oh, ini menantumu? Bu Lina menatap Nindi dari atas ke bawah. Kok begini ya penampilannya? Ibu Ratna menghela napas dengan gaya dramatis. Yah, mau bagaimana lagi, Jeng? Namanya juga anak muda, salah pergaulan. Kasihan, dia ini yatim piatu, tidak punya apa-apa. Bagas anakku itu kan hatinya terlalu baik, jadi ya, dinikahi saja karena kasihan. Hitung-hitung menolong orang. Jantung Nindi serasa berhenti berdetak. Dihina di depan umum, statusnya sebagai istri direndahkan menjadi objek belas kasihan. Pipinya terasa panas menahan malu. Ia ingin sekali berteriak, membantah semua ucapan itu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, menatap ujung sepatunya yang usang. Dewi, yang duduk di antara para tamu, seolah menikmati pertunjukan itu. Ia menambahkan bumbu ke dalam percakapan. Iya, tante-tante. Kasihan kan? Makanya sekarang dia tinggal di sini, kami ajari banyak hal. Biar tidak kampungan-kampungan amat. Tawa kecil terdengar di antara para tamu. Mereka memandang Nindi dengan tatapan campuran antara iba dan meremehkan. Puncak dari penghinaan itu terjadi beberapa saat kemudian. Nindi sedang menuangkan sirup ke dalam gelas saat Dewi dengan sengaja menyenggol lengannya ketika lewat. Aduh! Praang! Nampan di tangan Nindi jatuh. Gelas-gelas pecah berantakan, dan sirup berwarna merah marun tumpah membasahi lantai keramik putih. Sebagian cipratannya mengenai gaun merah Dewi. Nindi!
Kamu ini bagaimana sih? Lihat gaunku jadi kotor. Teriak Dewi dengan marah, padahal noda itu hanya setitik kecil di ujung gaunnya. Ceroboh sekali. Tidak punya mata ya? Maaf, Wai. Aku tidak sengaja, lirih Nindi, tubuhnya gemetar. Tidak sengaja, tidak sengaja. Sudah, cepat bersihkan. Lantainya jadi lengket begini, menjijikkan. Bentak Ibu Ratna di depan semua tamunya. Pakai kain pel sana. Cepat. Di hadapan belasan pasang mata yang menatapnya, Nindi harus berjongkok, memunguti pecahan kaca satu persatu dengan tangan gemetar. Kemudian, dengan seember air dan kain pel, ia membersihkan tumpahan sirup itu. Air matanya sudah tidak bisa ia bendung lagi. Tetes demi tetes jatuh membasahi lantai, bercampur dengan cairan sirup yang lengket. Ia merasa seperti binatang sirkus yang sedang melakukan pertunjukan memalukan. Rasa sakit di hatinya jauh melebihi rasa takut tergores pecahan kaca. Tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Mereka hanya menonton, beberapa bahkan berbisik sambil terkikik. Saat itu, Nindi bersumpah dalam hati. Ia bersumpah, suatu hari nanti, semua orang yang menertawakannya hari ini akan menunduk di hadapannya. Penghinaan ini tidak akan ia lupakan. Ia akan membalasnya 1000 kali lebih menyakitkan. Bagas pulang kerja saat arisan sudah bubar dan rumah kembali sepi. Ia menemukan Nindi di dapur, sedang mencuci tumpukan piring dan mangkuk kotor sisa acara tadi. Punggung istrinya terlihat begitu rapuh, dan gerakannya tampak lebih lambat dari biasanya. "Sayang," sapa Bagas lembut sambil meletakkan tas kerjanya. Nindi tidak menoleh. Ia hanya terus menggosok piring di tangannya. Bagas merasakan ada yang tidak beres. Ia mendekat dan memegang bahu Nindi. "Kamu kenapa? Kok diam saja?" Nindi menghentikan pekerjaannya. Ia membalikkan badan, dan saat itulah Bagas melihatnya. Mata istrinya bengkak dan merah. Jelas sekali ia habis menangis. "Kamu menangis? Siapa yang membuatmu menangis? Mama? Dewi?" tanya Bagas dengan nada cemas. Nindi hanya menggeleng pelan, mencoba menutupi kesedihannya. "Tidak apa-apa, Mas. Aku cuma kelilipan." "Jangan bohong, Nindi. Aku tahu kamu. Ceritakan padaku apa yang terjadi," desak Bagas. Akhirnya, pertahanan Nindi runtuh. Dengan suara terbata-bata, ia menceritakan semua yang terjadi saat arisan tadi. Tentang bagaimana Ibu Ratna memperkenalkannya sebagai menantu yang dinikahi karena kasihan, tentang bagaimana Dewi dan teman-temannya menertawakannya, dan tentang insiden tumpahan sirup yang membuatnya harus mengepel lantai di depan semua orang. Wajah Bagas memerah karena marah. Rahangnya mengeras. Ia tidak percaya ibu dan adiknya bisa sekejam itu. Keterlaluan. Mereka sudah keterlaluan. Ia melepas genggamannya di bahu Nindi dan berbalik, melangkah cepat menuju ruang tengah di mana Ibu Ratna dan Dewi sedang asyik menonton televisi sambil menikmati sisa kue arisan. "Mama! Dewi!" panggil Bagas dengan suara keras. Ibu Ratna dan Dewi terkejut. "Ada apa sih, Gas? Datang-datang teriak begitu." "Tidak sopan," tegur ibunya. "Aku mau tanya, apa yang sudah Mama dan Dewi lakukan pada Nindi tadi?" tanya Bagas langsung ke intinya. Dewi langsung memasang wajah polos. "Lakukan apa? Kami tidak melakukan apa-apa. Jangan pura-pura. Nindi sudah cerita semuanya. Kenapa Mama bilang ke teman-teman Mama kalau aku menikahi Nindi karena kasihan? Dan kamu, Dewi, kenapa kamu sengaja menumpahkan minuman dan menyuruh Nindi membersihkannya di depan semua orang?" cecar Bagas. Napasnya memburu menahan amarah. Ibu Ratna bangkit dari duduknya. Wajahnya berubah galak. "Oh,
Jadi perempuan itu mengadu padamu? Baru jadi istri sebentar sudah pandai sekali dia memfitnah dan mengadu domba anak dengan ibunya sendiri. Nindi tidak memfitnah, Ma. Aku tahu dia jujur. Jujur katamu? Ibu Ratna tertawa sinis. Dengar ya Bagas. Mama itu hanya bicara apa adanya. Memangnya salah? Dia memang tidak punya apa-apa kan? Mama hanya tidak mau teman-teman Mama salah sangka, mengira kita dapat menantu kaya. Itu namanya menjaga nama baik keluarga. Tapi itu menghina Nindi, Ma. Menghina bagaimana? Dia saja yang terlalu perasa. Terlalu baperan. Jadi orang miskin itu jangan banyak gaya, jangan mudah tersinggung. Balas Ibu Ratna tajam. Dewi ikut menimpali, kali ini dengan nada manja dan pura-pura tersakiti. Dan aku tidak sengaja, Mas. Tanganku tersenggol. Masa begitu saja jadi masalah besar? Dia itu memang sengaja mau cari perhatianmu, mau membuat seolah-olah kami ini jahat. Dia itu ular, Mas. Mau merebutmu dari kami. Bagas terdiam, bingung harus menjawab apa. Ia terjepit di antara istrinya yang terluka dan ibu serta adiknya yang pandai memutarbalikkan fakta. Melihat anaknya ragu, Ibu Ratna melancarkan serangan terakhirnya. Ia memasang wajah sedih. Mama ini sudah membesarkan kamu sendirian, Bagas. Mama korbankan segalanya untukmu dan Dewi. Sekarang, setelah kamu punya istri, kamu lebih percaya pada orang luar itu? Kamu tega menyalahkan ibu kandungmu sendiri demi perempuan yang baru kamu kenal. Kata-kata itu telak mengenai hati Bagas. Rasa marahnya perlahan luntur, digantikan oleh rasa bersalah. Ia memang sangat menyayangi ibunya. Ia tahu betapa keras perjuangan ibunya selama ini. Bukan begitu, Ma? Aku hanya... Sudah. Mama tidak mau dengar lagi. Potong Ibu Ratna. Kalau kamu memang lebih membela istrimu itu, silakan. Mama tidak peduli. Tapi jangan salahkan Mama kalau Mama jadi benci sama dia. Setelah itu, Ibu Ratna masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Dewi menatap kakaknya dengan tatapan kemenangan sebelum ikut masuk ke kamarnya sendiri. Bagas ditinggalkan sendirian di ruang tengah, merasa kalah dan tidak berdaya. Ia mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ia kembali ke dapur, di mana Nindi masih menunggunya dengan cemas. Melihat ekspresi wajah suaminya, Nindi sudah tahu hasilnya. Tidak perlu ada kata-kata. Mereka tidak mau mengaku kan? Tanya Nindi pelan. Bagas menatapnya dengan pandangan memohon. Maafkan aku, Ndie. Mama, dia hanya salah paham. Dan Dewi, dia masih kekanak-kanakan. Sabar ya sayang. Nanti juga mereka akan luluh dan menerima kamu. Sabar. Lagi-lagi kata itu yang ia dengar. Nindi merasakan kekecewaan yang mendalam. Bukan kemarahan, tapi kekecewaan. Ia mencintai Bagas, tapi malam itu ia sadar cinta saja tidak cukup. Suaminya, pahlawannya, ternyata tidak mampu melindunginya dari serigala-serigala di dalam rumah ini. Ia hanya mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku mengerti. Malam itu, saat berbaring di samping Bagas yang sudah tertidur pulas, Nindi tidak bisa memejamkan matanya. Ia merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Gubuk cinta yang ia bangun di atas kebohongan ini mulai terasa seperti penjara. Untuk pertama kalinya, bayangan kehidupannya yang dulu, kehidupan sebagai Anindita yang berkuasa dan dihormati, muncul di benaknya. Bukan lagi sebagai kenangan, tapi sebagai sebuah kemungkinan. Sebuah jalan keluar. Di dalam lemari kayu yang reot, terselip di antara tumpukan daster lusuh, Nindi menyimpan satu-satunya harta yang ia bawa dari kehidupan lamanya. Bukan perhiasan berlian atau jam tangan mewah, melainkan selembar selendang batik tulis tua. Warnanya sudah sedikit memudar,
coklat sogan dengan motif parang yang klasik. Di beberapa bagian, benangnya ada yang sedikit tertarik, tanda dimakan usia. Selendang itu bukan sekadar kain. Itu adalah kenangan. Nindi masih bisa mengingat dengan jelas sore itu, di taman belakang rumah megahnya, saat ibunya yang anggun menyampirkan selendang itu di bahunya. "Batik ini seperti kehidupan, Nin," kata ibunya kala itu, suaranya lembut. "Prosesnya panjang dan rumit, tapi hasilnya adalah sebuah karya seni yang tak ternilai. Jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal, dan hargai setiap proses yang membentukmu." Seminggu setelah itu, ibunya berpulang. Selendang itu menjadi satu-satunya pelukan hangat yang tersisa darinya. Setiap malam sebelum tidur, Nindi akan memegangnya, menghirup aromanya yang samar, seolah mencoba menyerap kekuatan dari kenangan itu. Namun di rumah ini, tidak ada yang peduli pada kenangan atau nilai sentimental. Semua diukur dengan materi. Suatu pagi yang terik, setelah menyelesaikan cucian dan jemuran, Nindi merasa sedikit pusing. Ia belum sarapan, karena nasi dan lauk sisa semalam sudah dihabiskan oleh Dewi untuk sarapan keduanya. Ia masuk ke kamar untuk beristirahat sejenak, berharap bisa memejamkan mata barang 5 menit. Namun, baru saja ia merebahkan tubuhnya, pintu kamar dibuka dengan kasar. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu dengan wajah masam. "Enak sekali kamu ya, siang bolong begini tidur-tiduran. Itu kamar mandi belakang kotor, lumutan, siapa yang mau bersihkan? Kamar mama juga belum kamu sapu. Kamu pikir kamu nyonya di rumah ini?" Semburnya tanpa jeda. Nindi segera bangkit. "Maaf, Ma. Saya tadi sedikit pusing." "Pusing-pusing. Alasan saja. Pemalas. Sudah, cepat bersihkan kamar mama. Sekalian rapikan lemari, berantakan sekali isinya." Dengan langkah gontai, Nindi menuju kamar mertuanya. Ia mulai menyapu, mengepel, lalu beralih ke lemari pakaian Ibu Ratna. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Pintu lemari di bagian kamarnya dan Bagas sedikit terbuka. Perasaan tidak enak langsung menyergapnya. Setelah selesai dengan kamar Ibu Ratna, ia bergegas kembali ke kamarnya. Hatinya berdebar kencang. Ia membuka lemari, mencari-cari di tumpukan bajunya. Tidak ada. Selendang batik ibunya telah hilang. Ia berlari keluar kamar, napasnya tersengal. Ia menemukan Ibu Ratna dan Dewi sedang duduk santai di teras depan sambil makan rujak. "Ma, Mama lihat selendang batik saya? Yang saya simpan di lemari?" tanya Nindi dengan suara bergetar. Ibu Ratna menatapnya dengan tatapan aneh. "Selendang? Selendang yang mana?" "Yang warnanya coklat, Ma. Batik tulis." "Oh, kain jelek itu." Ibu Ratna menjawab dengan enteng, seolah tidak terjadi apa-apa. "Sudah Mama buang tadi pagi." Dunia Nindi seakan runtuh. "Dibuang? Dibuang kemana, Ma?" tanyanya panik. "Ya ke tempat sampah, kemana lagi? Kain butut begitu cuma menuh-menuhin lemari, bawa sial saja. Lagi pula, buat apa kamu simpan kain lap seperti itu?" "Itu bukan kain lap, Ma. Itu kenang-kenangan dari almarhumah ibu saya." Suara Nindi meninggi, air mata sudah mengalir deras di pipinya. Dewi yang dari tadi diam, tertawa mengejek. "Ya ampun, gitu saja menangis. Norak banget. Cuma kain bekas, kan bisa beli lagi di pasar. Paling harganya 10.000. Kalian tidak mengerti." Isak Nindi. Tanpa berpikir panjang lagi, Nindi berlari ke depan rumah, ke tempat sampah besar berwarna hijau yang ada di ujung gang. Ia tidak peduli dengan tatapan para tetangga yang keheranan. Ia membuka tutup tempat sampah itu. Bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidungnya.
Di sana, bercampur dengan sisa makanan, kantong plastik kotor, dan sampah rumah tangga lainnya, ia melihat secarik kain batik yang ia kenali. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke dalam tempat sampah itu. Ia mengaduk-aduk sampah yang basah dan menjijikkan, mencoba meraih selendang ibunya. Air matanya bercampur dengan keringat dan kotoran. Rasa malu, sakit hati, dan putus asa bergejolak menjadi satu. Dari teras rumah, Ibu Ratna dan Dewi menonton pemandangan itu. Bukannya merasa bersalah, mereka justru tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lihat itu, Ma. Dia benar-benar mengaduk-aduk sampah. Seperti pemulung saja. Memalukan. Seru Dewi sambil memegangi perutnya. Biarkan saja. Biar semua orang lihat menantu macam apa yang dibawa Bagas ke rumah ini, timpal Ibu Ratna dengan senyum puas. Tawa mereka terdengar seperti guntur di telinga Nindi. Saat itu, sesuatu di dalam dirinya patah. Bukan patah. Tapi mengeras. Menjadi baja yang dingin dan tajam. Kesabarannya telah habis. Cintanya pada Bagas terasa begitu kecil dibandingkan dengan lautan penghinaan yang ia terima. Ia berhasil meraih selendang itu. Ia memeluknya erat, kain kotor yang basah dan bau itu, seolah memeluk sisa-sisa harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ia bangkit dari tempat sampah itu, tubuhnya kotor, wajahnya basah oleh air mata, tapi tatapannya tidak lagi menunjukkan kesedihan. Yang ada hanya kekosongan yang dingin. Ia berjalan melewati Ibu Ratna dan Dewi yang masih terkikik. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia masuk ke dalam rumah, ke kamar mandi, dan membersihkan selendang itu dengan hati-hati, seolah sedang merawat luka yang paling dalam. Malam itu, ia tidak menangis lagi. Ia hanya duduk diam di tepi ranjang, menatap selendang yang sudah bersih dan tergantung di dinding. Ia sudah membuat keputusan. Permainan ini harus segera berakhir. Tapi ini tidak akan berakhir begitu saja. Mereka telah membuatnya menderita dan sekarang, giliran mereka yang akan merasakan penderitaan. Sandiwara si miskin akan segera ditutup, dan panggung pembalasan akan segera dibuka. Beberapa hari setelah insiden tempat sampah, suasana di rumah itu berubah menjadi aneh. Nindi tidak lagi sama. Tidak ada lagi senyum tipis yang dipaksakan, tidak ada lagi jawaban iya, Ma yang lirih. Ia bergerak seperti robot, melakukan semua pekerjaan rumah dengan efisiensi yang dingin dan wajah tanpa ekspresi. Ia memasak, mencuci, membersihkan, semua dalam kebisuan. Ibu Ratna dan Dewi tentu saja menyadari perubahan itu. Lihat istrimu itu, Gas, keluh Ibu Ratna pada Bagas suatu malam. Sejak kejadian kain butut itu, dia jadi mogok bicara. Cemberut terus. Tidak tahu berterima kasih sekali, sudah diberi tumpangan hidup malah bersikap seperti itu. Dewi menimpali, biasa, Ma. Cari perhatian. Caper. Biar Mas Bagas membelanya. Drama Queen. Bagas mencoba bicara pada Nindi, tapi yang ia dapatkan hanya jawaban singkat dan tatapan kosong. Ia mengira istrinya hanya butuh waktu untuk menenangkan diri, tidak menyadari bahwa di balik kebisuan itu, sebuah rencana besar sedang disusun. Nindi secara diam-diam telah menghubungi asisten pribadinya, Rian, orang kepercayaannya di Nusantara Group. Beberapa perintah rahasia telah ia berikan melalui pesan singkat. Hari perhitungan itu tiba pada hari Sabtu sore. Bagas sedang ada urusan pekerjaan di luar kota. Di rumah hanya ada Nindi, Ibu Ratna, dan Dewi. Seperti biasa, Ibu Ratna dan Dewi sedang bersantai di depan televisi, menonton acara gosip favorit mereka, Sorotan Selebriti. Nindi, yang baru saja selesai menyetrika tumpukan baju terakhir, melirik sekilas ke arah televisi dari ambang pintu dapur. Hatinya berdebar sedikit, tapi wajahnya tetap tenang. Ini saatnya. Pembawa acara di televisi sedang berbicara dengan antusias.
Dan pemirsa, setelah bertahun-tahun menyembunyikan identitasnya di balik tirai korporasi, akhirnya kita akan melihat wajah sang jenius di balik kesuksesan Nusantara Group. Seorang pemimpin wanita yang dijuluki Sri Kandi Bisnis Indonesia. Inilah dia, profil eksklusif Anindita Putri Laksita. Musik yang megah mengalun. Layar televisi menampilkan gambar-gambar drone yang menyorot kemegahan gedung Nusantara Tower di jantung ibu kota. Lalu, wawancara dengan beberapa direktur yang memuji visi dan ketegasan pemimpin mereka. Dewi berkomentar sinis. Cih, paling juga anak orang kaya yang cuma meneruskan usaha orang tuanya. Beruntung saja. Ibu Ratna mengangguk setuju. Tentu saja. Mana ada orang sukses dari nol di zaman sekarang? Anindita? Nama yang bagus. Pasti orangnya cantik dan berkelas, tidak seperti? Ia melirik ke arah dapur, tempat Nindi berdiri. Kemudian, momen itu tiba. Pembawa acara berkata, dan inilah dia, wajah di balik nama besar Anindita Putri Laksita. Sebuah foto portret berkualitas tinggi memenuhi layar televisi. Seorang wanita muda dengan tatapan tajam dan percaya diri, rambut hitamnya ditata rapi, mengenakan blazer berwarna navy yang elegan. Senyum tipis yang penuh wibawa tersungging di bibirnya. Di ruang tengah itu, waktu seolah berhenti. Keripik kentang yang sedang dipegang Dewi jatuh dari tangannya. Mulutnya ternganga. Remote televisi di tangan Ibu Ratna terlepas dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Mata mereka berdua membelalak, terpaku pada layar. Ada kepanikan, ketidakpercayaan, dan horor yang luar biasa di wajah mereka. Mereka menoleh serempak ke arah dapur, lalu kembali ke layar televisi. Lagi ke arah dapur, lalu ke televisi. Wajah di layar itu, wajah yang penuh kuasa dan kekayaan itu, adalah wajah yang sama dengan perempuan yang selama ini mereka perlakukan seperti sampah. Wajah Nindi. Tepat pada saat itu, Nindi melangkah keluar dari dapur. Ia telah melepaskan daster lusuhnya. Kini ia mengenakan sebuah gaun terusan sederhana berwarna hitam yang bersih dan pas di badan. Rambutnya yang biasa diikat seadanya, kini ia gerai, jatuh lurus di bahunya. Tidak ada lagi postur membungkuk menahan beban. Ia berdiri tegak, dagunya terangkat. Aura yang ia pancarkan benar-benar berbeda. Bukan lagi Nindi si menantu miskin, tapi Anindita sang ratu bisnis. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, berhenti di depan Ibu Ratna dan Dewi yang masih membeku seperti patung. Dengan suara yang tenang dan dingin, suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, Nindi membuka mulutnya. Acaranya bagus ya? Katanya sambil melirik ke arah televisi. Sangat informatif. Sebuah senyum tipis, senyum yang sama persis dengan yang ada di layar televisi, tersungging di bibirnya. Itu bukan senyum ramah. Itu adalah senyum kemenangan. Senyum seseorang yang memegang semua kartu dan siap untuk mengakhiri permainan. Keheningan yang pecah di ruang tengah itu terasa lebih memekakkan daripada teriakan manapun. Suara dari televisi masih mengudara, menampilkan kilasan prestasi Nusantara Group, tapi tak ada satupun yang mendengarkan. Mata Ibu Ratna dan Dewi terpaku pada sosok Nindi, seolah baru pertama kali melihatnya. Mereka seperti sedang mencoba mencocokkan gambar di layar dengan perempuan berdaster yang selama ini mereka perintah, hina, dan tertawakan. Dan kecocokan itu, yang 100% akurat, adalah sebuah kenyataan yang mengerikan. Ibu Ratna adalah yang pertama pulih dari kelumpuhan. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini berubah menjadi merah padam, lalu kembali pucat dalam sekejap. Ia menjatuhkan dirinya dari sofa, bukan lagi dengan gaya angkuh, tapi dengan gerakan kaku seperti boneka kayu yang talinya putus. Nindi nak. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Ia merangkak, benar-benar merangkak di lantai yang baru beberapa jam lalu Nindi pel dengan bersih.
Ia mendekati kaki Nindi, tangannya terulur gemetar. Maafkan Mama, Nak, maafkan Mama. Bruk. Ia bersujud, dahinya menyentuh lantai berdebu di dekat sepatu sederhana Nindi. Mama tidak tahu, sungguh, Mama tidak tahu. Dewi melihat tindakan ibunya, seolah tersadar dari mimpi buruk. Kepanikannya meledak. Ia ikut melompat dari sofa dan langsung bersimpuh di samping ibunya. Air matanya bercucuran deras, membasahi riasan tipis di wajahnya. Mbak Nindi, maafkan Dewi, Mbak, Dewi salah, Dewi sudah jahat sama Mbak Nindi. Isaknya terdengar pilu, namun terasa begitu palsu di telinga Nindi. Dewi tidak serius, Dewi cuma bercanda, iya kan Ma? Kita cuma bercanda. Ibu Ratna mengangguk cepat-cepat, wajahnya masih menempel di lantai. Iya Nak. Iya. Kami cuma mau menguji kamu. Kami mau lihat, apa kamu menantu yang sabar, yang tulus mencintai Bagas apa adanya. Dan kamu lulus, Nak. Kamu menantu terbaik. Kamu wanita yang hebat. Nindi menatap dua perempuan yang kini bersujud di kakinya. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada iba, tidak ada kasihan, bahkan tidak ada kepuasan. Hatinya terasa seperti padang es yang luas dan beku. Ujian? Mereka pikir ia sebodoh itu? Ujian? Kata Nindi. Suaranya tetap tenang, tapi mengandung hawa dingin yang membuat Ibu Ratna dan Dewi semakin gemetar. Apakah membuang satu-satunya kenangan dari ibu saya ke tempat sampah itu juga bagian dari ujian? Pertanyaan itu telak. Ibu Ratna mengangkat wajahnya, air mata dan ingus bercampur di wajah tuanya. Itu Mama hilaf, Nak, Mama tidak tahu kalau kain itu berharga buatmu. Dan menyuruh saya mengepel lantai di depan tamu-tamu arisan, sementara kalian menertawakan saya? Itu juga ujian. Lanjut Nindi, tatapannya menusuk tajam. Itu Dewi yang salah, Mbak. Dewi yang keterlaluan. Dewi dengan cepat menyalahkan dirinya sendiri, berharap bisa mendapat sedikit simpati. Hukum Dewi, Mbak. Jangan hukum Mama. Nindi tersenyum tipis. Senyum yang membuat mereka berdua merinding ketakutan. Hukum? Aku tidak akan menghukum kalian. Sedikit harapan muncul di wajah Ibu Ratna dan Dewi. Aku hanya akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku, lanjut Nindi. Tepat saat kalimat itu selesai diucapkan, terdengar deru beberapa mobil mewah berhenti di depan rumah. Suara pintu mobil yang dibuka dan ditutup dengan mantap terdengar jelas. Beberapa saat kemudian, pintu depan rumah yang tidak tertutup rapat didorong terbuka. Masuklah 4 orang pria berpenampilan profesional. Mereka semua mengenakan setelan jas hitam yang mahal, kemeja putih bersih, dan sepatu kulit yang mengilap. Yang paling depan adalah Rian, asisten pribadi kepercayaan Nindi. Ia membawa sebuah map tebal di tangannya. Mereka semua berhenti di belakang Nindi, berdiri tegap seperti pengawal pribadi, memancarkan aura intimidasi yang membuat ruang tamu sempit itu terasa semakin sesak. Mata Ibu Ratna dan Dewi membelalak ngeri melihat pemandangan itu. Ini bukan lagi sekadar drama keluarga. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih serius. Rian melangkah maju sedikit, membungkuk hormat pada Nindi. Maaf, Bu Anindita. Kami sudah siap. Nindi mengangguk. Ia menatap Ibu Ratna dan Dewi yang masih terpaku di lantai, wajah mereka penuh horor dan ketidakpahaman. Seperti yang aku bilang, kata Nindi, suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu. Permainan ini sudah selesai. Sudah terlambat untuk meminta maaf. Kata terlambat itu diucapkannya dengan penekanan yang dalam, seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa harapan mereka hingga hancur berkeping-keping. Air mata yang mereka keluarkan kini bukan lagi air mata buaya, melainkan air mata ketakutan yang sesungguhnya. Rian membuka map tebal di tangannya.
Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang penuh dengan tulisan dan stempel resmi. Ia berdaham pelan, suaranya yang profesional dan tanpa emosi terdengar kontras dengan isak tangis Dewi yang semakin menjadi-jadi. "Selamat sore, Ibu Ratna dan Saudari Dewi," sapa Rian dengan formal. "Perkenalkan, saya Rian, bertindak atas nama Ibu Anindita Putri Laksita, pemilik sah dari aset properti dengan nomor sertifikat hak milik 347B, yang mana adalah rumah yang sedang Anda tempati saat ini." Ibu Ratna mendongak, matanya yang basah menatap tidak percaya. "Apa? Apa maksudmu? Ini rumah peninggalan suami saya." Rian tersenyum tipis. "Mohon maaf, Bu. Menurut data kami, rumah ini telah digadaikan oleh almarhum suami Ibu 10 tahun yang lalu karena terlilit hutang. Dan pihak yang menebus serta membeli rumah ini adalah salah satu anak perusahaan dari Nusantara Group atas perintah pribadi dari Ibu Anindita." Kaki Ibu Ratna terasa lemas. Ia terduduk di lantai, tak mampu lagi bersujud. Jadi selama ini, ia tinggal di rumah yang sebenarnya milik menantu yang ia hina? Ia merasa seperti orang bodoh. "Tidak hanya itu," lanjut Rian, tanpa memberi jeda. Ia mengeluarkan dokumen lain. Mobil sedan hitam dengan nomor polisi AB 1234 CD, yang saat ini terparkir di garasi, juga merupakan aset perusahaan yang dipinjamkan untuk operasional keluarga. Dan juga... Rian berhenti sejenak, menatap Ibu Ratna dengan tajam. Modal usaha toko kelontong yang Ibu kelola saat ini, seluruhnya berasal dari dana talangan pribadi Ibu Anindita, yang disalurkan melalui pihak ketiga seolah-olah itu adalah pinjaman lunak dari koperasi. Hancur. Seluruh fondasi kebanggaan Ibu Ratna hancur lebur dalam hitungan menit. Rumah yang ia banggakan, mobil yang ia pakai untuk pamer di arisan, toko yang menjadi sumber penghasilannya, semuanya adalah pemberian dari orang yang paling ia benci. Sebuah kemurahan hati yang ia balas dengan kekejaman. Berdasarkan instruksi dari Ibu Anindita, suara Rian kembali terdengar, tegas dan final. "Mulai hari ini, semua fasilitas dan aset tersebut ditarik kembali." Jangan lakukan itu," jerit Ibu Ratna histeris. Ia mencoba berdiri, ingin merebut dokumen-dokumen itu, tapi dua orang pria berjas lainnya langsung maju selangkah, menghalanginya dengan tubuh tegap mereka. "Tolong, Nindi. Nak, jangan ambil toko Mama. Kami mau makan apa nanti?" Ratapnya kini memohon dengan tulus. Nindi menatapnya tanpa ekspresi. "Makan apa? Bukankah selama ini Anda sering memberiku makan nasi sisa? Mungkin sekarang saatnya Anda merasakan bagaimana rasanya benar-benar tidak punya apa-apa untuk dimakan." Kata-kata itu begitu dingin dan menusuk, membuat Ibu Ratna terdiam 1000 bahasa. Rian memberi isyarat kepada anak buahnya. "Silakan mulai prosesnya." Dua orang pria berjas itu segera bergerak. Satu menuju garasi untuk mengamankan mobil. Yang lain mulai masuk ke dalam rumah, menginventarisir barang-barang elektronik yang tergolong aset. Suara mereka yang berbicara melalui alat komunikasi di telinga terdengar di seluruh ruangan. "Televisi layar datar 42 inci, amankan. Kulkas 2 pintu, amankan. Mesin cuci, oh, yang ini sudah rusak. Tinggalkan saja." Dewi menjerit saat salah satu petugas hendak mencabut kabel konsol permainan videonya. "Jangan. Itu punya Dewi. Mas Bagas yang belikan." Petugas itu menatap Nindi, meminta konfirmasi. Nindi menggeleng pelan. "Konsol itu dibeli dengan uang gaji Bagas. Biarkan. Aku tidak akan mengambil apa yang bukan milikku." Ia kemudian menatap Dewi dengan pandangan dingin. "Tapi coba kamu pikir, dengan gaji Mas Bagas yang tidak seberapa, berapa lama dia harus menabung untuk membelikanmu mainan itu, sementara istrinya di rumah makan sisa-sisa makanan kalian?" Dewi terdiam.
Ia menunduk, tak berani menatap mata kakak iparnya. Kepanikan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Ibu Ratna menangis meraung-raung, sementara Dewi hanya bisa terisak di pojokan. Mereka melihat perabotan yang menjadi simbol status mereka satu persatu ditandai dengan stiker Sita. Sofa empuk tempat mereka biasa bermalas-malasan, lemari pajangan berisi kristal-kristal palsu, bahkan tempat tidur mewah di kamar Ibu Ratna. Nindi hanya berdiri diam di tengah kekacauan itu, seperti seorang sutradara yang menonton adegan klimaks dari drama yang ia ciptakan. Tidak ada rasa kasihan di hatinya. Yang ada hanya rasa keadilan yang akhirnya terpenuhi. Ia teringat wajah ibunya saat memberikan selendang batik itu. Hargai setiap proses yang membentukmu. Dan proses ini, proses yang menyakitkan selama berbulan-bulan di rumah ini, telah membentuknya menjadi lebih kuat, lebih tegas, dan lebih mengerti bahwa kebaikan tidak bisa diberikan kepada orang yang hatinya telah busuk. Proses penarikan aset berlangsung cepat dan efisien. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ruang tengah yang tadinya penuh dengan perabotan kini tampak melompong dan menyedihkan. Hanya sofa tua dengan busa kempes yang dibiarkan, saksi bisu pertama kali Nindi menginjakkan kaki di rumah itu. Gema langkah kaki para petugas dan suara tangisan Ibu Ratna yang putus asa mengisi kekosongan. Rian mendekati Nindi, membungkuk sedikit. Semua aset bergerak sudah diamankan, Bu. Mobil sudah dalam perjalanan ke gudang. Untuk toko, tim kami sudah menyegelnya. Bagaimana dengan penghuni rumah? Nindi menatap Ibu Ratna dan Dewi yang kini duduk meringkuk di sudut ruangan, berpelukan seolah mencari kekuatan. Mereka tampak begitu kecil dan kalah. Tidak ada lagi kesombongan di wajah Ibu Ratna, tidak ada lagi keangkuhan di mata Dewi. Yang tersisa hanyalah ketakutan akan masa depan yang suram. Berikan mereka 1 koper, kata Nindi, suaranya datar. 1 koper untuk mereka berdua. Suruh mereka mengemas pakaian dan barang pribadi seperlunya. Aku beri waktu 15 menit. 15 menit. Dewi menjerit. Bagaimana kami bisa mengemas barang-barang kami dalam 15 menit? Barangku banyak, Mbak. Tasku, sepatuku, baju-bajuku. Nindi menatapnya dengan dingin. Tas dan sepatu mahalmu itu dibeli dengan uang siapa, Dewi? Uang Mas Bagas? Atau uang dari ibumu yang didapat dari toko yang modalnya dariku? Semua itu bukan milikmu. Kemasi saja pakaian dalam dan beberapa baju lusuhmu. Itu lebih cocok untuk statusmu sekarang. Dewi terbungkam, tak bisa membantah. Rian mengangguk pada salah satu anak buahnya. Pria itu masuk ke dalam dan keluar dengan sebuah koper berukuran sedang yang sudah usang, lalu meletakkannya di depan Ibu Ratna dan Dewi. Waktu Anda dimulai dari sekarang, katanya tanpa emosi. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna dan Dewi membuka koper itu. Mereka berlari ke kamar masing-masing dengan panik, membuka lemari, dan mulai memasukkan pakaian secara acak. Mereka saling berebut ruang di dalam koper yang sempit itu. Ini bajuku. Jangan kau masukkan gaunmu yang tidak berguna itu. Bentak Ibu Ratna pada Dewi. Tapi ini gaun favoritku, Ma. Isak Dewi. Favorit tidak akan membuatmu kenyang besok. Nindi menyaksikan pertengkaran menyedihkan itu tanpa berkedip. Inilah wujud asli mereka. Saat kemewahan dicabut, yang tersisa hanyalah keegeksan dan kepanikan. 15 menit terasa seperti kilat. Seorang petugas melihat jam tangannya. Waktu habis. Ibu Ratna dan Dewi belum berhasil menutup koper yang isinya sudah menggunung. Mereka masih mencoba memasukkan beberapa barang lagi. Petugas itu maju dan dengan paksa menutup koper itu, resletingnya nyaris putus. Sudah cukup, kata Nindi. Ia berjalan mendekati mereka. Sekarang, pergi dari rumahku. Nindi, tolong, kami mau kemana? Mohon Ibu Ratna.
wajahnya basah oleh air mata. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Kami tidak punya tempat tinggal. Dulu, saat aku datang ke rumah ini, aku juga tidak punya siapa-siapa, balas Nindi. Aku yatim piatu, sama seperti yang selalu kau katakan pada semua orang. Tapi setidaknya aku punya niat baik. Sedangkan kalian punya segalanya tapi hati kalian busuk. Ia berhenti sejenak, tatapannya menusuk langsung ke jantung Ibu Ratna. Kalian telah menghina kenangan ibuku. Kalian menginjak-injak harga diriku. Kalian membuatku merasa tidak lebih berharga dari sampah. Sekarang, rasakan bagaimana hidup tanpa kemewahan yang selama ini kalian puja. Rasakan bagaimana menjadi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa. Nindi berbalik dan memberi isyarat pada petugas keamanan. Bawa mereka keluar. 2 orang petugas berbadan tegap maju dan memegang lengan Ibu Ratna dan Dewi dengan lembut namun tegas. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Dewi meronta-ronta. Nindi, kamu akan menyesal. Kamu akan kena karma karena durhaka pada mertuamu. Teriak Ibu Ratna. Tapi teriakan mereka sia-sia. Mereka diseret keluar dari rumah itu, melewati pintu depan, dan didorong dengan pelan hingga ke gerbang. Koper mereka dilemparkan begitu saja di pinggir jalan. Tunggu Bagas pulang. Aku akan adukan semuanya pada Bagas. Masih terdengar teriakan Ibu Ratna dari luar. Nindi berjalan ke pintu dan menutupnya dengan pelan. Bunyi klik dari kunci yang diputar seolah menjadi penutup dari sebuah babak yang kelam dalam hidupnya. Ia bersandar di pintu, memejamkan mata. Rumah itu kini sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada lagi suara televisi, tidak ada lagi omelan, tidak ada lagi hinaan. Yang ada hanya gema dari penderitaannya dan dinginnya sebuah pembalasan. Istana pasir yang dibangun di atas kebohongan dan kesombongan itu akhirnya runtuh, menyisakan puing-puing penyesalan bagi penghuninya. Malam turun dengan lambat, membawa serta hawa dingin yang menusuk. Nindi duduk sendirian di sofa tua di ruang tengah yang kosong. Ia tidak menyalakan lampu, membiarkan bayang-bayang menari di dinding yang telanjang. Di pangkuannya, terbaring selendang batik ibunya, sudah bersih dan wangi. Ia mengelusnya pelan, mencari kekuatan. Sekitar pukul 9 malam, suara mobil Bagas terdengar memasuki gang. Jantung Nindi berdebar sedikit lebih cepat. Inilah momen terakhir yang harus ia hadapi. Konfrontasi dengan pria yang masih sah menjadi suaminya. Pria yang ia cintai, namun juga telah membuatnya kecewa. Pintu depan terbuka. Bagas masuk dengan wajah lelah, membawa sebuah tas ransel di punggungnya. Assalamualaikum, loh kok gelap sekali? Ia meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Saat lampu menyala, ia tertegun. Matanya membelalak melihat kondisi ruang tengah. Kosong. Benar-benar kosong. Nindi? Apa yang terjadi? Di mana semua barang? Kita kemalingan? Tanyanya panik. Ia menatap Nindi yang duduk diam di sofa. Kamu tidak apa-apa? Di mana Mama dan Dewi? Nindi tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam. Duduklah, Mas. Ada yang perlu kita bicarakan. Suara Nindi yang tenang dan dingin membuat Bagas merasa ada yang sangat tidak beres. Ia meletakkan tasnya dan duduk di lantai di depan Nindi, karena tidak ada kursi lain. Barang-barang ini tidak dicuri, kata Nindi memulai. Aku yang mengambilnya kembali. Kening Bagas berkerut. Mengambil kembali? Apa maksudmu? Semua barang di rumah ini sendiri, mobil, bahkan toko ibumu, semuanya milikku. Bagas menatapnya dengan bingung, seolah Nindi baru saja mengucapkan kalimat dalam bahasa asing. Sayang, kamu ini bicara apa? Kamu pasti syok karena kemalingannya.
Nindi menggeleng pelan. Aku tidak syok, Mas. Aku hanya lelah. Lelah berpura-pura. Ia kemudian menceritakan semuanya. Dari awal. Siapa dirinya sebenarnya, Anindita Putri Laksita, pewaris Nusantara Group. Alasannya menyamar menjadi gadis miskin, karena ia ingin mencari cinta yang tulus. Dan bagaimana ia diam-diam membeli rumah ini dan membiayai kehidupan keluarga Bagas tanpa mereka sadari. Bagas mendengarkan dengan mulut sedikit terbuka. Ekspresinya berubah dari bingung menjadi tidak percaya, lalu syok dan akhirnya pucat pasi. Ia seperti sedang menonton sebuah film yang tidak masuk akal, tapi pemeran utamanya adalah istrinya sendiri. Jadi kamu... Bagas tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Iya, aku kaya. Sangat kaya, kata Nindi, tanpa sedikit pun kesombongan dalam nadanya. Setelah keheningan yang panjang, Bagas akhirnya bersuara, tapi pertanyaannya bukanlah tentang harta. Di mana Mama dan Dewi? Tanyanya lirih. Aku sudah mengusir mereka, jawab Nindi tegas. Tubuh Bagas menegang. Kamu mengusir mereka? Kenapa, Nindi? Apa salah mereka? Dan Nindi pun menceritakan bagian kedua dari ceritanya. Penderitaannya selama berbulan-bulan. Hinaan yang ia terima setiap hari, perlakuan yang ia dapatkan tak ubahnya seperti pembantu, puncak kesabarannya saat selendang ibunya dibuang ke tempat sampah, dan bagaimana ibu serta adiknya menertawakannya saat ia mengaduk-aduk sampah. Wajah Bagas berubah. Rasa syoknya digantikan oleh rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Ia teringat semua keluhan samar Nindi yang ia abaikan, semua air mata yang ia anggap sebagai drama. Ia teringat bagaimana ia selalu gagal membela istrinya. Aku tidak tahu mereka sejahat itu, bisik Bagas, suaranya bergetar. Ia menunduk, tak berani menatap mata Nindi. Maafkan aku, Nindi. Maafkan aku. Aku telah gagal. Aku gagal menjadi suami. Aku gagal melindungimu. Ia tidak meminta maaf karena Nindi kaya. Ia meminta maaf karena kesalahannya sebagai seorang suami. Air matanya mulai menetes, jatuh ke lantai yang dingin. Nindi menatap suaminya yang kini menangis di hadapannya. Hatinya terasa sakit. Sebagian dari dirinya ingin sekali memeluk pria itu, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia masih mencintainya. Ketulusan Bagas saat pertama kali bertemu dengannya adalah nyata. Tapi luka yang digoreskan oleh keluarganya dan ketidakberdayaan Bagas dalam menghadapinya juga nyata. Aku tahu kamu tulus mencintaiku, Mas. Mencintai Nindi yang tidak punya apa-apa, kata Nindi lembut. Dan aku berterima kasih untuk itu. Bagas mendongak, ada sedikit harapan di matanya. Tapi pernikahan bukan hanya tentang cinta antara dua orang, lanjut Nindi. Pernikahan adalah tentang saling melindungi, saling menguatkan, dan membangun sebuah tim. Dan dalam hal itu, kita gagal. Kamu membiarkanku berjuang sendirian melawan keluargamu. Harapan di mata Bagas meredup. Ia tahu kata-kata Nindi benar. Nindi berdiri. Ia berjalan ke arah tasnya yang tergeletak di sudut, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan sebuah kunci. Ia meletakkannya di atas meja. Di dalam amplop itu ada sejumlah uang yang cukup untukmu memulai hidup baru. Dan itu kunci sebuah apartemen sederhana tidak jauh dari sini. Sewanya sudah kubayar untuk 1 tahun ke depan. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasihku dan permintaan maafku karena telah membohongimu. Bagas menatap amplop dan kunci itu dengan nanar. Apa ini artinya, Nindi? Kita selesai? Nindi menatapnya dalam-dalam, sebuah keputusan berat terpancar dari matanya. Aku tidak tahu, Mas. Hatiku terlalu lelah dan terlalu sakit untuk memutuskan sekarang.
Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk menyembuhkan lukaku. Dan kamu juga butuh waktu untuk menata hidupmu, untuk belajar menjadi pria yang lebih tegas. Ia berjalan menuju pintu, membawa serta tasnya dan selendang ibunya. Nindi, jangan pergi. Panggil Bagas, suaranya putus asa. Nindi berhenti di ambang pintu, tapi tidak berbalik. Mungkin suatu hari nanti, jika takdir mengizinkan, jalan kita akan bertemu lagi. Saat itu, mungkin kita bisa memulainya dari awal, tanpa kebohongan, tanpa kepura-puraan. Tapi untuk saat ini, selamat tinggal, Mas Bagas. Dengan itu, Anindita melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan masa lalunya yang penuh kepahitan. Ia berjalan menuju mobil mewah yang sudah menunggunya di ujung gang, siap untuk kembali ke kehidupannya sebagai seorang ratu. Namun di dalam hatinya, ia membawa sebuah pertanyaan besar. Apakah suatu hari nanti, sang ratu bisa kembali menemukan kebahagiaan di gubuk cinta yang pernah ia bangun? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.